Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama yang insya Allah kumpulnya kita malam ini bisa membuat kita tersambung zahir dan batin kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak terhitung. Begitu banyak, begitu luas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tetapi ada satu kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang tidak ada taranya. Kenikmatan yang terbesar. Kenikmatan yang termulia. Bahkan kenikmatan tersebut tidak bisa kita tunaikan rasa syukurnya, tidak bisa kita membalasnya dengan ibadah apapun seumur hidup kita. Di sini ada seseorang ulama yang mengatakan bahwasanya fa'lam bil haqiqah, ketahuilah annaka law khuliqta min awwalid dunya wa akhadta fi syukril islam min awalil waqt ilal abad lama kunta taqum bidzalik. Seandainya engkau diciptakan Allah mulai terciptanya dunia dan engkau berumur panjang sampai berakhirnya dunia, kemudian di masa itu selama hidupmu yang berusia panjang, mulai awal diciptakan dunia sampai berakhirnya dunia, engkau gunakan untuk mensyukuri nikmat Islam, engkau tidak akan mampu, tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan nikmat yang kecil. Ini nikmat yang besar. Tidak sedikit banyak orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat ini.
Bahkan tidak sedikit orang yang diberi oleh Allah nikmat ini kemudian dicabut oleh Allah, ditarik kenikmatan tersebut sehingga mati tidak membawa Islam. Na'udzubillah min dzalik. Siapa kita kalau kita merasa diri kita aman, Islam, iman akan kita bawa sampai umur kita diambil oleh Allah? Siapa kita? Jangan pernah merasa aman. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang merasakan keimanan semenjak masih bayi. Semenjak masih bayi Nabi Ibrahim sudah merasakan keimanan. Ketika itu malaikat Jibril turun ketika Nabi Ibrahim dilahirkan. Ditugaskan oleh Allah untuk mengajari Nabi Ibrahim kalimat syahadat. Ternyata Nabi Ibrahim yang masih bayi sudah fasih mengucapkan kalimat syahadat. Tumbuh dewasa membawa iman, dijadikan sebagai nabi, dijadikan sebagai pemimpin daripada para nabi. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku wahai Allah dan anakku daripada menyembah berhala. Artinya di sini Nabi Ibrahim khawatir, takut imannya dicabut oleh Allah sehingga menyembah berhala. Ilmunya yang tinggi, ibadahnya yang banyak, bahkan menjadi seorang nabi pun tidak membuat beliau merasa tenang. Beliau tetap khawatir, takut imannya hilang, imannya dicabut oleh Allah. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengatakan, tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Seorang Nabi berdoa, minta husnul khatimah, minta mati membawa Islam dan iman. Apalagi kita semua. Kita takut, kita khawatir iman ini bisa hilang dari hati kita. Maka ketika kita sampai saat ini masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan Islam, ini nikmat yang begitu luar biasa. Apa artinya harta? Apa artinya uang? Apa artinya rumah yang mewah? Jika dibandingkan dengan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ahlus sunnah wal jamaah, ini tak ada tandingannya. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begini, ketika seseorang itu bertambah derajatnya, pasti ujiannya juga bertambah besar. Ketika
seseorang diberi oleh Allah ilmu, maka derajatnya semakin tinggi, maka ujiannya juga semakin berat, semakin besar. Ada syair yang mengatakan, ma tara tayrun fartafa illa kama tara waga. Tidak ada seekor burung yang terbang lebih tinggi kecuali lebih besar resiko untuk jatuh. Ketika ada orang dulunya ikut maulidan di musola, di masjid, ketika mahalul qiyam dia membaca marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal husaini. Ketika waktu maulid dia membaca ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Dia khusyuk, dalam hatinya penuh rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai kakek daripada Sayyidina Husain. Cinta kepada anak cucu Rasulullah. Ketika menyebut dalam maulid ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri, menetes air matanya karena merasa beruntung mereka mendapatkan keamanan di muka bumi ini berkat adanya para ahlul bait anak cucu Rasulullah, karena mereka adalah pengaman bumi. Tapi ketika dia sudah punya ilmu, sudah bisa baca kitab, ketika sudah menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, semakin tinggi derajatnya karena sudah menjadi ulama yang derajatnya sangat tinggi. Apa yang terjadi? Ujiannya semakin berat. Apa ujiannya? Dibuat oleh setan mengingkari nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah. Dengan apa? Dengan mulai membenci, memusuhi anak cucu Rasulullah SAW. Makanya ada hadis yang berbunyi, bughdu Bani Hashim kufrun. Membenci Bani Hashim, keturunan Rasulullah SAW, adalah kekafiran. Di sini para ulama mengatakan kufrun ni'mah. Karena membenci mereka Bani Hashim itu mengkufuri nikmat, mengingkari kenikmatan. Allah memberikan kenikmatan dengan adanya mereka, bumi ini diamankan, tapi mereka mengkufuri nikmat Allah. Sehingga apa? Azab dan bala yang akan turun, naudzubillah min dzalik. Mengkufuri nikmat Allah, membenci, memusuhi anak cucu Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan, tadi Kiai Qasim Abbas, mudah-mudahan beliau diberi oleh Allah at-ta'yid wa tasdid insyaallah. Beliau bercerita kepada saya tadi, yang masuk rumah saya ini sudah
lebih daripada 60 habaib. Terus saya kasih kabar gembira. Insya Allah jadduhum bayaji indak. Kalau sudah 60 habaib masuk rumah ente, insya Allah mudah-mudahan kakek mereka datang ke rumah ente. Ada ulama yang mengatakan bughdu Bani Hashim kufrun ayyu addi ilal kufur. Bisa membawa seseorang pada kekufuran. Di Bangil ada salah satu orang yang benci sama anak cucu Rasulullah. Saking bencinya, dia punya misi ingin merusak nasab Rasulullah SAW dengan cara menikahkan para syarifah dengan selain sayyid. Pokoknya misinya syarifah dikawinkan dengan bukan sayyid. Misinya seperti itu. Subhanallah, orang ini usaha terus. Ada syarifah-syarifah nanti didekati, digoda, dikasih uang, disuruh kawin dengan selain habaib. Ternyata orang ini di akhir umur sakit. Sakit gak sembuh-sembuh. Subhanallah, waktu pagi hari anaknya ngetok pintu kamarnya, gak keluar-keluar. Didobrak pintunya, gak taunya orang ini sudah gantung diri. Mati gantung diri. Kemudian di mejanya ada secari kertas, tulisannya begini, Allah itu tidak adil. Karena semua orang diberi kesembuhan, saya tidak beri kesembuhan. Ini kalau memang seperti ini ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW tadi, yu'addi dal kufur. Barusan saja juga ada omongan, ada satu ustadz dengan ustadz lainnya saling ngomong, ngerasani para habaib. Ayah, mereka itu orang-orang yang hatinya jelek. Mulai zaman dulu, mulai zaman Nabi memang orang-orang Arab itu gengsi, sombong. Ya. Semua orang Arab kayak gitu. Sampai pamannya Nabi gak mau masuk Islam karena kesombongan. Makanya orang-orang Arab sekarang semua sombong-sombong. Nah ini gak kerasa. Dengan dia mengatakan semua orang Arab sombong-sombong, di situ masuk di dalamnya Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW orang Arab. Para sahabat Nabi juga orang Arab. Para wali juga orang-orang Arab. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan orang mana ini? Brebes. Bukan orang Brebes. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bukan orang Belawi. Orang Yaman, orang Arab. Imam Busiri sama. Nah, ketika engkau membenci secara keseluruhan orang Arab, berarti engkau membenci para nabi, para wali, termasuk Rasulullah SAW. Makanya hati-hati. Dijaga. Ini sudah syukur, alhamdulillah. Kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang
yang membawa iman, membawa Islam, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, ditambah lagi plus bonus, diberi kenikmatan, bisa berkumpul, bertemu dengan anak cucu Rasulullah SAW. Kemudian saya lanjutkan sedikit. Di sini Al-Imam Dhunnun rahimahullah mengatakan, ma aqsa ma yuhda' bihil abad qala bil adhaf wal karamat. Apa puncaknya seseorang itu tertipu? Puncaknya orang tertipu itu bagaimana? Yaitu ketika orang diberi oleh Allah kenikmatan, bahkan diberi karomah, kemudian dia lupa diri, lupa daratan. Ini paling bahaya. Jangan kira kalau sudah punya ilmu, bahkan punya karomah, kemudian aman. Tidak. Itu justru puncak daripada tipuan. Maka hati-hati. Iman kita, Islam kita, akidah kita perlu kita jaga. Dengan apa? Dengan kita syukuri nikmat tersebut. Bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Pegang dan pertahankan akidah tersebut. Dan selalu cintai mereka, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan iman kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman kita, Islam kita. Dan mudah-mudahan sampai akhir umur kita membawa iman, membawa Islam. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.